Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Kita disapa oleh firman Tuhan pada hari ini, tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan lindungan-Mu, sehingga kami masih bisa merasakan nafas kehidupan, dan Engkau juga memenuhi kebutuhan kami hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, serta curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami semakin mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Shalom untuk kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Perkataan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35 merupakan peristiwa yang sangat penting, di mana Petrus bertemu dengan Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira, tetapi bukan orang Yahudi. Kornelius adalah berasal dari batalion, yaitu batalion dari Italia. Sebagai seorang Yahudi, Petrus tumbuh dengan pemahaman bahwa bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Maka dari itu ada beberapa banyak batas-batas yang dimiliki oleh Yahudi agar tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul atau berkunjung kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Namun Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun tidak tahir atau najis." Melalui penglihatan dan perjumpaan Petrus dengan Kornelius, Petrus mengalami perubahan pemahaman bahwa kasih karunia Tuhan bukan hanya terjadi pada bangsa Yahudi atau bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa yang percaya kepada Allah. Hal ini juga didukung dari nats kita pada hari ini, yaitu di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. "Sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Dari nats kita ini bisa kita ambil bahwasanya Allah tidak menilai seseorang berdasarkan bangsanya, latar belakangnya, kedudukannya, atau bahkan jabatannya. Yang Tuhan lihat adalah hati yang takut kepadanya dan hidup dalam kebenaran. Dan itulah yang menjadi inti dalam nats kita pada hari ini, yaitu Allah yang tidak membedakan manusia memanggil kita untuk menghargai dan menerima orang lain sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, firman ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Sikap membeda-bedakan sering terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita lebih menghargai mereka yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, bahkan yang memiliki pengaruh. Juga kita lebih menghargai atau lebih mudah mendekati mereka yang bisa memberikan kita keuntungan daripada mereka yang tidak bisa diandalkan atau menurut kita tidak bisa kita dapatkan apa-apapun. Dan kita juga sering melihat kegagalan seseorang itu tanpa menyadari bahwa setiap dari mereka itu adalah memiliki kesempatan untuk berubah melalui kasih Tuhan. Maka firman Tuhan pada hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian mengingatkan kita bahwa Allah tidak melihat kita dari kedudukan kita,
kesempurnaan kita atau bahkan kita lebih berharga dari orang lain. Tetapi justru karena kasih karunia-Nya, Allah menyayangi kita. Sama, tidak ada bedanya. Jika Allah telah menerima kita tanpa syarat dan melalui kasih karunia-Nya, maka Ia juga memanggil kita untuk menerima dan menghargai orang lain tanpa harus melihat status mereka, dan kita melihat mereka sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita menghargai dan menerima orang lain dengan senang hati dan dengan terbuka. Dan janganlah melihat orang dari apa yang tampak dari luar, tetapi lihatlah mereka dari betapa berharganya mereka di mata Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadilah pribadi yang membawa kasih, kepedulian, dan penghargaan kepada setiap orang yang kita jumpai, agar setiap orang yang kita jumpai merasakan bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah kepada kami hingga saat ini, sehingga kami masih Engkau izinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami agar kami hidup dalam kasih, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status atau latar belakangnya. Ajarilah kami ya Tuhan untuk melakukan kasih-Mu, menerapkan kasih-Mu kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk aktivitas kami yang akan kami lakukan hingga saat ini. Hari penuh ini, biarlah kiranya Engkau melindungi kami dan memberkati pekerjaan kami. Dan ya Tuhan, untuk keluarga kami yang baik, anak-anak kami yang mau sekolah, dan hal apapun yang akan mereka kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami serahkan seluruh hidup kami dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.